Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Iya, Ibu. gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabar? Alhamdulillah Pak Ahmad. Semoga kita terus sehat ya Pak Ahmad ya. Amin. Masih tetap semangat Pak Ahmad? Tentu saja Oh, semangat. Keren. Nah baik nih, kita biasa ya. Sekarang di pendampingan individu keempat ini saya ingin berdiskusi masalah pendampingan sama yang tadi wawancara yang tadi dengan rekan sejawat itu Bapak sudah melakukan coaching ya? Betul. Iya betul. Nah kita akan diskusinya seputar itu sih. Oke. Baik, minta waktunya ya Pak Ahmad ya. Boleh Mas. Dimulai. Oke, kita review yang kemarin ya. Proses apa nih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Oke, selama 1 bulan ini saya sudah melaksanakan aksi nyata ya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan coba untuk mengaplikasikan teknik coaching dalam membantu mengatasi suatu permasalahan baik itu siswa maupun rekan sejawat. Baik, lalu capaian apa saja nih yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir ini Pak? Oke, capaiannya yang pertama kemarin saya sudah coba untuk membuat RPP berdiferensiasi khususnya dalam bidang saya itu matematika. Dua, juga sudah mencoba untuk melaksanakan pembelajaran tersebut ya menggunakan RPP berdiferensiasi. Lalu kita juga mencoba untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut, dan ketika ada muncul permasalahan, saya juga kepada anak-anak menggunakan teknik coaching. Nah, lalu rekan sejawat juga sama, kemarin juga kebetulan ketika ada muncul permasalahan dalam khususnya matematika, saya mencoba untuk mengaplikasikan teknik coaching di sini. Jadi ini saling berkaitan. Ketika kita sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi, muncul suatu permasalahan, kita gunakan teknik coaching tersebut, alhamdulillah mencapai suatu solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensi khususnya di bidang matematika. Mantap Pak Ahmad. Baiklah, kita ke proses 1.2 tentang refleksi CGP setelah coaching bersama rekan sejawat ya, yang barusan sudah Bapak lakukan. Nah, menurut Bapak apa saja nih hal baik dari praktik coaching yang sudah Bapak lakukan? Ya, pada dasarnya teknik coaching ini membantu kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya dengan potensi dalam dirinya sendiri, dan juga mampu untuk mengeksplor kekuatan diri berupa ide-ide yang ada dalam diri coachingnya tersebut. Nah, di sini coaching memiliki peran itu untuk memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan dengan metode Tirta itu. Tujuannya jelas, lalu identifikasi permasalahannya juga jelas, lalu memunculkan agar coachingnya itu memiliki rencana aksi yang baik. Lalu nanti pada akhirnya coach tersebut memiliki tujuan akhir yang muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah, bagaimana nih sebelumnya apa saja yang menurut Bapak perlu ditingkatkan dari praktik coaching tersebut? Nah, di sini yang perlu ditingkatkan itu adalah untuk coach sendiri ya. Untuk coach sendiri itu mencoba untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki stimulusnya, yang mudah-mudahan coachnya itu dapat muncul ide-ide dan ide-ide solusinya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk coachnya sendiri juga yang harus ditingkatnya itu adalah solusi-solusi terbaiknya gitu. Kadang coach memiliki suatu keresahan, namun coach di sini kebingungan bagaimana untuk mencari solusinya. Makanya peran dari coaching di sini untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan, stimulus-stimulus agar coach ini muncul potensi dirinya. Ya, saya yakin pada dasarnya ketika muncul suatu permasalahan pasti ada solusi terbaik dari siapapun itu. Sudah tergali ya sama Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, bagaimana nih Bapak, perasaan Bapak sendiri setelah melakukan proses praktik coaching ini dengan rekan sejawat? Perasaan saya sangat bangga gitu kepada coachnya sendiri dan diri saya gitu. Kenapa demikian? Karena bangga juga terhadap coach yang sudah mampu untuk menggali potensinya untuk menyelesaikan permasalahan, dan saya juga bangga pada diri saya sendiri bahwa saya bisa bertukar pengalaman dengan coachnya sendiri gitu. Jadi perasaan yang saya rasakan saat ini tuh
bangga. Ya bangga, alhamdulillah ya. Baik, kita kembali ke 1.4 ya. Ini masalah diskusi observasi kelas oleh rekan sejawat. Oke. Baik nih, bagaimana pengalaman Bapak ketika meminta rekan guru lain mengobservasi praktik pembelajaran yang Bapak lakukan di ruang kelas Bapak? Oke. Kemarin ya sudah dilakukan. Betul. Saya mengajak rekan sejawat untuk mengobservasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Pertama mungkin dari gurunya sendiri agak malu-malu, ya udah nggak apa-apa. Dari kita lihat pembelajaran yang saya lakukan gitu. Oke, dari sana rekan sejawat juga sedikitnya antusias ya, dan penasaran juga apa yang saya lakukan di sana gitu. Praktek yang saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, lalu rekan saya juga menyimaknya dengan baik, dan pada akhirnya rekan sejawat juga siap mengaplikasikan apa yang saya praktikkan di dalam kelas. Kebetulan kemarin saya ikut membantu rekan sejawat untuk melaksanakan proyek ketiga, yaitu berkaitan dengan pagelaran dengan temanya itu adalah bangun jiwa dan raga, dan dengan judul anti bullying. Bullyingnya memang itu positif sekali ya Pak ya. Nah, lalu menurut Bapak nih, bagaimana praktik pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi? Oke, praktik pengajaran yang terjadi di sana adalah kita memunculkan pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi pada hakikatnya itu adalah mengakomodir minat dan keinginan dari siswa tersebut. Sesuai dengan apa yang dilakukan kemarin, kita melakukan proyek 3, yaitu tentang pagelaran dengan tema bangun jiwa dan raga, anti bullying. Di sana kita mencoba membagi kelompok-kelompok mana yang suka terhadap ada yang Pak saya mau drama, Pak saya mau musikalisasi puisi, Pak saya mau kabaret ya. Kita coba mengakomodir kelompok-kelompok tersebut agar apa yang mereka ingin sampaikan dalam proyek 3 ini tersampaikan dengan baik gitu. Jadi proses yang terjadi di situ adalah proses bagaimana peningkatan minat dan bakat dari siswa tersebut agar apa yang mereka inginkan itu sampaikan kepada audiensnya. Tapi sudah berjalan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lalu apa nih komentar rekan sejawat Anda terhadap praktek dari yang Bapak sudah lakukan observasi kemarin? Ya, komentar-komentarnya sih positif ya di sini. Juga tertarik dengan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Yang pertama, yang sudah baiknya di sini hal-hal yang baiknya ya. Hal-hal yang baiknya di sini kita sudah mengakomodir keinginan dan minat dari siswa tersebut gitu. Pak saya mah inginnya musikalisasi puisi dan suaranya bagus. Oke, kita fasilitasi siswa tersebut. Pak saya mah ingin drama aja. Oke. Pak saya mah ingin kabaret, ingin gerakannya saja. Oke. Yang penting apa yang ingin disampaikan Anda semua itu bisa tercapai kepada khalayak umum. Lalu apa menurut rekan sejawat Anda itu apa ada yang harus ditingkatkan? Ya, ada yang harus yang perlu diperhatikan nih, kekurangannya apa ada? Tidak. Mungkin dari pengoptimalan dari waktu. Karena berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar juga, belum proyeknya juga. Itu yang harus diperhatikan dan dioptimalkan ya, karena dengan berbagai macam beban yang ada di dalam siswa, mudah-mudahan itu tidak menjadi beban bagi mereka, tapi diubah mindsetnya, bukan hanya jadi beban, tapi menjadikan suatu pengalaman agar bisa menjadi hal yang baik ke depannya. Lalu apa nih hal yang ingin Bapak ketahui atau diperbaiki setelah melakukan praktek mengajar tersebut berdasarkan respon dari murid Bapak? Oke, respon dari siswa itu positif juga ya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi di sini. Mungkin yang akan diperhatikan itu adalah selain tadi waktu yang saya optimal, lalu fasilitas kita juga tingkatkan ya. Khususnya kemarin ada juga yang komplain terhadap kami yang berkaitan dengan Pak, kalau drama itu mic-nya gimana nih biar kedengar semua. Masa saya harus teriak-teriak? Oke. Nah, dari hal itu kita akan coba mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah agar apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai. Iya.
Bagus, Pak. Baiklah, kita kembali ke diskusi mengenai aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 ya, yang kemarin. Nah, bagaimana nih tugas aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 yang Bapak sudah coba kerjakan? Oke. Apakah ada kendala atau kesulitan, Pak? Alhamdulillah sih sudah selesai dibuat. Sudah selesai. Adapun kendalanya ya karena saya itu adalah guru kelas 12 dan kebetulan siswanya itu sudah lulus. Sudah. Jadi alhamdulillah kami juga dapat solusi, yaitu saya bekerja sama dengan guru kelas 10 untuk membantu kegiatan project 3 itu yang tadi berkaitan dengan pagelaran. Ya, 2.1 dan 2.2 itu kan yang berpusat kepada siswa ya. Kita coba untuk membuat project 3 yang berbasis pagelaran ini kita gunakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan kita juga menggunakan teknik coaching kepada siswa maupun rekan sejawatnya. Ya, baik. Lalu bagaimana perasaan Bapak selama mengerjakan tugas tersebut? Ya, sangat antusias juga Sangat dan antusias. sangat bangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruskan ya, Pak. Siap. Lalu apa nih hal yang bisa Bapak ambil pelajarannya dari pengerjaan tugas tersebut? Ya, saya belajar untuk menjadi pribadi yang tergerak juga. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, jadi selain daripada saya belajar dari modul tersebut, saya juga mencoba untuk bergerak. Ya, bergerak itu melakukan tugasnya, dan coba menggerakkan juga. Saya mengajak rekan sejawat dan siswa untuk sama-sama untuk mencapai tujuan kita, yaitu khususnya kemarin berkaitan dengan proyek 3 bangun jiwa dan raga. Ya, sebelum kepada siswa dan rekan, tentunya diri pribadi dulu yang harus tergerak dulu. Iya, betul. Nah, lalu apa nih rencana atau perbaikan ke depannya berdasarkan aksi nyata yang sudah dilakukan? Di sini rencana ke depan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini ya untuk mengakomodir keinginan, minat, dan bakat siswa, karena itulah menjadi hal positif bagi kami ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan suatu teknik coaching di sini apabila ada rekan ataupun siswa yang mengalami suatu permasalahan. Mantap. Lalu kita kembali ke 1.6 instrumen refleksi akhir ya, proses pendampingan. Ya. Ini biasanya sering menjadi pertanyaan, tapi ada beberapa juga yang baru. Baiklah, setelah Bapak menjalani program calon guru penggerak ini, apa hal yang menurut Bapak paling dikuasai dari materi-materi yang sudah Bapak praktikan? Oke, alhamdulillah ya sekarang sudah mencapai 80% pendidikan guru penggerak. Banyak hal yang saya pelajari dan sudah saya pahami, dimulai dari modul 1 yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya juga belajar sudah memahami tentang peran guru penggerak itu seperti apa sih, lalu visinya itu seperti apa. Dan saya juga sudah memahami bagaimana praktik baik atau budaya positif. Lalu juga saya belajar tentang modul 2, yaitu yang berkaitan dengan berpusat pada siswa. Seperti tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, teknik coaching, yang ada tirtanya tersebut. Lalu kemarin terakhir di modul 3 itu baru 3.1 dan mau beranjak ke 3.2 yang berkaitan dengan keputusan dan mengelola sumber daya manusia di sekolah. Itu mungkin yang saya pahami. Alhamdulillah sudah banyak. Sudah banyak ya, alhamdulillah. Lalu apa ada materi yang membingungkan? Ya. Dan ingin dipelajari oleh Bapak? Ya, saya agak sedikit bingung itu dalam bagian pengambilan keputusan ya. Di sana ada muncul yang namanya dilema etika dan bujukan moral ya. Pada dasarnya mungkin karena saya itu baru masuk ke dunia pengambilan keputusan di sini ya. Walaupun itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita, namun ketika muncul yang namanya dilema etika antara pribadi dengan orang banyak, lalu dengan pribadi, itu yang membuat saya agak kebingungan apa sih yang harus saya lakukan gitu. Saya tidak bisa mengambil suatu keputusan secara sepihak atau sendiri. Kadang saya membutuhkan orang lain untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Nah, hal-hal yang itu yang ingin saya pelajari lebih dalam. Bagaimana sih supaya kita itu mampu untuk mengambil suatu keputusan yang cepat. Selain daripada cepat itu, kita juga mengambil keputusan yang tepat. Betul, Bapak. Sekali jawaban. Lalu
apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan ini? Ini kembali ke saya dan Bapak lagi ya, karena ini pertanyaan yang sering dipertanyakan ya. Baik, selama ini Harus dijawab. ya, selama ini saya pribadi itu sangat terbuka ya dengan segala bentuk ya masukan dan penyelesaian dalam suatu permasalahan. Terima kasih Bu nih. Hal yang paling menarik itu Ibu senantiasa memberikan, sebenarnya teknik coaching yang Ibu berikan kepada saya itu menggali potensi dalam diri saya gitu ya. Saya menariknya, oh Ibu juga bisa selama ini memberikan coaching pada saya ya, gitu. Kenapa saya tidak bisa gitu? Ya, itu hal yang menariknya. Alhamdulillah Pak. Lalu apa nih yang sudah baik ya dan yang harus diperbaiki nih agar nanti mungkin pendampingan kedepannya menjadi lebih baik lagi dari yang hari ini? Iya. Yang sudah baik di sini Ibu senantiasa memberikan ya pertanyaan-pertanyaan atau stimulus-stimulus kepada saya yang membuat saya itu membuka wawasannya gitu. Iya betul Bu. Kalau berkaitan dengan Sarannya apa, ada saran atau masukan Pak? ya tidak ada sih yang harus diperbaiki, pertahankan saja, lanjutkan, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang membuka wawasan bagi saya. Baik, aduh terima kasih sekali nih Pak Ahmad ya. Tetap Sama-sama, semangat Ibu. ya Pak Ahmad ya. Tentu saja Ibu. Sebentar lagi mau panen raya dan sebentar lagi kita bakal ketemu lagi di Lokakarya yang kelima ya. Siap. Pasti Lokakarya, sangat ya. menyenangkan sekali ya. Iya. Ya terima kasih atas Sama-sama, diskusinya. Ibu, sehat selalu ya. Ya sehat selalu juga.